Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Hanya dalam beberapa saat, celah spasial sebesar kota Guisui menghilang sepenuhnya. Qin Yu berdiri di udara, Soxian juga berdiri di udara di depannya. Saya tahu surga lebih baik daripada Anda. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Qin Yu terkejut. Mungkinkah surga tidak akan menghukum kesalahan seperti pembantaian dan menghancurkan kota sama sekali? Benarkah begitu? Soxian melihat Qin Yu tersenyum dengan ekspresi sok tahu yang abadi. Tapi saat ini Qin Yu menemukan ekspresi tersenyumnya begitu menjijikkan. Ketika dia memikirkan tentang ibu yang baik, jujur dan bocah lelaki yang lugu dan bermata lebar itu, yang ngiler karena tanghulu dia bahkan semakin membenci Soxian. Menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak dengan lambaian tangan, apakah kamu sudah memahami kekuatanku? Soxian bertanya sambil tersenyum. Cukup. Suara yang kuat acuh tak acuh namun memiliki semburat kemarahan bergema di langit. Wajah Soxian yang barusan masih tersenyum berubah warna. Dalam sekejap ekspresi dan sikapnya tampak begitu ramah. Senang bertemu denganmu, Paman Lan. Kali ini sudah lama sekali sejak Anda meninggalkan klan. Ayahku juga sangat merindukanmu. Sebelum saya datang ke sini, dia bahkan telah mempercayakan saya dengan tugas mengirimkan salamnya kepada Anda. Soxian tampak rendah hati dan sopan. Paman Lan muncul di langit begitu saja. Dia melihat tempat asli kota Guisui. Saat ini hanya ada air yang besar dan bahkan tidak ada ubin yang bisa dilihat di sini. Kota yang semula semarak telah menghilang begitu saja. Sungai Li yang dialiri kota Guisui di masa lalu telah memenuhi bekas situs kota dengan airnya. Kota Guisui telah dihancurkan, tetapi Paman Lan tidak marah sama sekali. Soxian, kamu harus pulang sekarang. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Soxian membungkuk berkata masalah yang Yifu suruh untuk saya tangani telah diselesaikan, jadi saya harus kembali sekarang. Biomi pasti sangat bosan setelah kembali, jadi sebaiknya aku pergi dan menemaninya. Paman Lan, aku pergi. Paman Lan berkata sambil mengangguk. Soxian membungkuk lalu terbang langsung ke langit. Lubang hitam secara alami muncul di langit. Dia segera melewatinya dan menghilang. Xiao Yu, Paman Lan mendekati wajah Qin Yu. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Paman Lan, mungkinkah membunuh orang tak bersalah dengan sembrono bukan kejahatan? Soxian membantai seluruh penduduk kota sesuka hati, mengapa surga tidak menghukumnya sama sekali? Paman Lan membelai kepala Qin Yu dan berkata, dan tulus Xiao Yu, surga pasti bukan sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Itu juga bukan sesuatu yang bocah seperti Soxian bisa gambarkan sesuka hatinya. Tapi setidaknya menurut pendapat saya saat ini, pembantaian memang bukan kejahatan. Paman Lan mengangkat kepalanya melihat ke langit. Pada saat ini Qin Yu merasa bahwa Paman Lan tampaknya menyatu dengan alam. Apa sebenarnya surga itu? Saya telah merenungkan hal ini selama bertahun-tahun. Tetapi saya masih belum tahu jawabannya, namun para senior dengan pengalaman bertahun-tahun di klan saya menyimpulkan bahwa surga adalah hal yang paling tidak berperasaan. Tidak peduli sama sekali jika Anda seorang pembunuh massal atau orang yang baik hati. Jika Anda telah membantu puluhan juta orang atau membunuh puluhan juta orang, mungkin semuanya dapat diabaikan di mata surga. Paman Lan tampaknya agak putus asa, yang terkuat bertahan dalam seleksi alam. Entah Anda akan membunuh saya atau saya akan membunuh. Apakah semua orang bersatu untuk mengelilingi dan membunuh satu orang atau satu orang membantai banyak orang? Apapun yang terjadi, surga tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Paman Lan sangat yakin. Saat ini ada sedikit kebrutalan di matanya. Jika surga peduli, akankah begitu banyak hal terjadi? Apakah saya akan berakhir dalam situasi saya saat ini? Surga adalah hal yang paling kejam. Atau saya harus mengatakan bahwa itu tidak memiliki perasaan sama sekali? Ekspresi Paman Lan suram. Dia tiba-tiba tersenyum mengejek diri sendiri. Mungkin surga bisa memiliki perasaan. Tapi tidak peduli sedikit pun tentang siapa Anda, seberapa tinggi status Anda dan seberapa hebat kekuatan Anda. Sama seperti bagaimana manusia tidak peduli dengan kematian semut.
Surga memiliki perasaan, hanya saja tidak suka menggunakannya dalam berurusan dengan orang. Paman Lan melihat ke arah Qin Yu Xiaoyu. Apakah kamu masih ingat bahwa ketika bertemu denganmu untuk pertama kalinya aku sudah memberitahumu untuk tidak mencintai Lier jika kamu tidak ingin mati? Anda masih ingat? Ya, saya lakukan. Qin Yu berkata dengan anggukan. Paman Lan berkata sambil menghela nafas, saya pikir begitu pada saat itu. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa beberapa hal tidak boleh dihalangi dengan paksa dan lebih baik mengikuti perasaan yang sebenarnya. Jadi saya membantu Anda dengan menggunakan kekuatan sihir saya untuk membuat anggota lain dari klan. Saya tidak mungkin mengetahui tentang hubungan antara Anda dan Lier. Qin Yu mengerti di dalam hatinya, dia tahu bahwa klan Paman Lan, Lier dan Shouxian memiliki kekuatan sihir dan Paman Lan seharusnya sangat kuat. Cukup untuk membuat anggota klan lainnya tidak dapat menemukan hubungan antara Lier dan dia. Tapi meski aku bisa menyembunyikannya untuk sementara, aku tidak bisa menyembunyikannya seumur hidup. Karena kamu sudah jatuh cinta dengan Lier, kamu harus menghadapi segalanya. Tentu saja Anda juga dapat memilih untuk menyerah. Dalam hal ini, Anda akan dapat hidup damai dan bahagia tanpa harus mengkhawatirkan banyak hal. Paman Lan berkata sambil tersenyum. Qin Yu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Hidup damai dan bahagia. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti mayat berjalan. Karena Lier bisa menungguku, bagaimana aku bisa takut pada masalah? Paman Lan, tahukah kamu satu-satunya tujuanku ketika aku masih kecil adalah membantu ayahku dan mendapatkan tampang persetujuannya. Ketika saya terjebak di puncak level Houtian tanpa bisa membuat terobosan, saya pikir saya akan mati dengan sukarela jika saya bisa mencapai level Xiantian melalui latihan dan membantu ayah saya. Qin Yu tampaknya mengingat tahun-tahun di masa lalu. Saat itu ayahnya adalah satu-satunya orang terpenting di hatinya, namun kini ada juga Lier selain ayahnya. Saya sudah mencapai keinginan itu, saya bahkan membunuh Xiang yang memungkinkan klan Qin saya untuk menyatukan dinasti Chu dan mendirikan dinasti Qin. Qin Yu adalah orang yang bersemangat dan kuat. Bisa dibilang hidupku sudah cukup baik. Beberapa orang menjalani hidup mereka dalam ketidaktahuan, tapi hidupku sudah cukup mulia, jadi aku tidak akan peduli bahkan jika aku mati. Apakah masih ada yang bisa menghentikan saya sekarang? Mata Paman Lan tampak senang. Ayah saya pernah mengucapkan beberapa patah kata yang tidak akan pernah saya lupakan. Lakukan saja apapun yang menurut Anda benar. Putra klan Qin tersentak dari ketiadaan, bahkan kematian aku tidak takut apapun. Tidak ada yang pantas ditakuti oleh saya juga. Shouxian tangguh, tapi itu hanya berlaku untuk saat ini. Saya akan berlatih dan meningkatkan kekuatan. Suatu hari nanti Lier dan aku akan bersama secara terbuka. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Paman Lan bertepuk tangan dengan gembira. Bagus sekali. Xiaoyu, sepertinya aku tidak perlu banyak bicara. Saya sangat senang Anda bisa berpikir begitu. Melihatmu aku merasa seperti melihat diriku di masa lalu. Hanya Anda lebih lemah dari saya, tapi keyakinanmu lebih teguh dariku. Disinilah kau lebih kuat dariku. Paman Lan melihat Qin Yu dengan lebih banyak apresiasi dan persetujuan di matanya. Ikuti perasaanmu yang sebenarnya. Anda hanya perlu mengingat untuk tidak melakukan apapun yang nantinya Anda akan bisa melakukannya. Ini sudah cukup. Paman Lan mendorong sambil menepuk bahu Qin Yu. Saat ini, hal-hal yang paling ingin diketahui oleh Qin Yu dalam pikirannya adalah apa sebenarnya klan Lier dan tingkat kekuatan apa yang harus dia capai untuk bersama dengan Lier. Kedua hal ini adalah apa yang sangat ingin dia ketahui. Paman Lan, bisakah kamu memberitahuku mengapa aku akan mati jika anggota klanmu tahu bahwa Lier dan aku bersama? Qin Yu bertanya dengan hati-hati. Paman Lan tersenyum. Xiaoyu, kamu harus tahu kekuatan Shouxian kan? Bahkan pada level Anda saat ini, belum lagi Shouxian Anda sudah berhenti memedulikan penampilan karena penampilan bisa berubah. Qin Yu mengangguk setuju. Paman Lan melanjutkan, Lier adalah seorang gadis yang dipuja oleh pemuda klan saya dan bahkan oleh pemuda klan lain. Ini bukan hanya karena status dan aura keanggunannya. Yang terpenting dia punya rahasia. Inilah alasan utama mengapa para pemuda dari begitu banyak klan mengejarnya. Sekarang Qin Yu mengerti. Dia sudah memiliki terlalu banyak saingan. Oleh karena itu setelah hubungan antara kamu dan Lier terungkap, ayah Lier bahkan tidak perlu bertindak karena saingan cinta itu akan dapat membunuhmu.
Tidak ada yang tahu berapa kali lipat. Paman Lan berkata dengan bercanda. Qin Yu memaksakan senyum, sepertinya memiliki terlalu banyak saingan cinta bukanlah hal yang baik. Apakah masing-masing dari mereka sejajar dengan Soxian? Dia terus bertanya. Paman Lan berkata sambil tersenyum, ada beberapa perbedaan kekuatan di antara saingan cinta itu. Tetapi salah satu dari mereka dapat membunuhmu dengan mudah. Bahkan hanya dengan satu jari. Akhirnya Qin Yu sepenuhnya memahami kesenjangan antara dia dan mereka, dan itu sangat luar biasa. Apakah kamu masih percaya diri? Paman Lan menatapnya sambil tersenyum. Qin Yu tidak menjawab, tapi sorot matanya mengatakan itu semua. Ekspresinya menjadi serius. Paman Lan berkata, Lier telah kembali ke klan saya. Kali ini akan sangat sulit baginya untuk keluar. Saya juga harus kembali untuk membantunya. Jika tidak, mengingat temperamen ayahnya, bahkan tidak berguna baginya untuk menentangnya dengan mengancamnya dengan bunuh diri. Saya tidak bisa menjanjikan banyak. Aku hanya bisa berjanji bahwa Lier tidak akan bertunangan dengan siapapun. Dia akan menunggumu. Terima kasih, Qin Yu berkata dengan penuh terima kasih. Dilihat dari apa yang dia dengar, Lier dan Soxian berbicara satu sama lain. Jelas Paman Lan cukup kuat untuk melawan ayah Lier secara langsung. Dengan kehadiran Paman Lan, Lier akan merasa lebih mudah. Jangan khawatir klan, saya abadi. 100 juta tahun bagaikan menjentikan jari bagi kita. Tapi kamu tidak bisa santai. Paman Lan menepuk bahu Qin Yu dan berkata, yakinlah Paman Lan. Hati Qin Yu penuh percaya diri. Paman Lan, dalam praktiknya aku harus mencapai level apa untuk bisa pergi dan mencari Lier di klanmu? Keabadian emas. Keabadian mistik. Qin Yu bertanya dengan hati-hati. Paman Lan terkejut lalu berkata dengan nyaman sekaligus, jangan khawatir ketika Anda mencapai alam Niang. Anda akan tahu tingkat kekuatan apa yang harus Anda capai untuk dapat pergi dan mencari Lier. Alam Niang. Qin Yu kaget. Paman Lan benar-benar terlalu menakutkan, dia hanya berbicara tentang masalah alam Niang kepada Lier dan tidak pernah memberi tahu Paman Lan tentang itu. Bagaimana Paman Lan mungkin tahu? Alam Niang juga merupakan ujian untukmu. Jika Anda bahkan tidak bisa melewatinya dan mendapatkan harta karun itu, Anda sebaiknya menyerah lebih awal. Paman Lan berkata sambil tersenyum. Matanya cerah. Qin Yu berkata, saya pasti tidak akan menyerah. Aku akan bergegas ke alam Niang itu. Ketika Anda telah mencapai bagian terdalam dari alam Niang, Anda akan tahu tingkat kekuatan apa yang harus Anda capai untuk dapat pergi dan mencari Lier. Cobalah yang terbaik untuk berlatih. Jika Anda masuk ke sana dengan kekuatan Anda saat ini, peluang sukses Anda akan terlalu rendah. Paman Lan berkata sambil mendesah. Qin Yu mengangguk, dia pasti tahu itu. Bahkan Kaisar Abadini yang meninggalkan pesan untuknya, mengatakan bahwa siapapun yang lebih lemah dari Soxianis tingkat Dacheng pasti akan mati jika mereka masuk ke sana. Sebelum pergi, aku punya hadiah untukmu. Paman Lan mengibaskan lengan bajunya. Seberkas cahaya berkedip di udara. Seorang pria suram berjubah hitam kemudian muncul di depan mereka. Sikapnya yang mengesankan bahkan membuat Qin Yu merasakan sensasi teror. Siapa senior ini, Paman Lan? Qin Yu tampak ragu-ragu pada pria berjubah hitam ini. Paman Lan tertawa terbahak-bahak, senior. Tidak, dia sama sekali bukan orang yang hidup. Ini adalah boneka pedang abadi yang saya buat dari beberapa bahan. Boneka pedang abadi. Qin Yu tercengang. Paman Lan berkata dengan anggukan. Benar, ini seperti barang abadi. Anda juga dapat mempersonalisasikannya dengan darah. Ambil saja boneka pedang abadi ini. Serangan maksimumnya sebanding dengan Golden Immortal level 9. Keabadian emas level 9. Hati Qin Yu terkejut. Jika dia memiliki boneka pedang abadi ini, bukankah dia tidak ada bandingannya? Xiao Yu, serangan maksimum boneka abadi pedang ini sebanding dengan yang dari keabadian emas level 9. Tapi itu juga membutuhkan pasokan energi yang sangat mengejutkan. Energi? Aku punya Qin Yu Immortal Mansion, ada cukup banyak unsur batu suci di sana. Qin Yu sangat bersemangat di dalam saat ini. Menurutmu itu sangat mudah. Personalisasikan dengan darah terlebih dahulu, baru Anda akan lihat. Paman Lan tidak mengungkapkan fakta. Qin Yu segera terbang ke depan dan mempersonalisasi boneka pedang abadi dengan darah. Ketika dia membiarkan setetes darah jatuh di atasnya, darahnya diserap dengan cepat seperti merkuri yang tumpah ke tanah.
Dengan pikiran dia menghisap boneka pedang abadi ke dalam tubuhnya. Penggunaan dasarnya tidak jauh berbeda dengan item abadi. Saat boneka pedang abadi tersedot, Qin Yu benar-benar mengerti bagaimana menggunakannya. Saat ini wajahnya dipenuhi dengan senyum yang dipaksakan. Boneka pedang abadi memiliki formasi suci elemen multipli di dalamnya. Formasi ini memberikan energi untuk boneka pedang abadi tetapi membutuhkan batu suci berelemen kelas atas. Memberi Anda boneka pedang abadi, saya hanya berharap nanti Anda akan melangkah lebih jauh dan memberi Anda hanya satu bagian dari batu suci berelemen kelas atas. Saya harap Anda tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan eksternal. Anda harus bergantung pada diri sendiri dalam segala hal. Boneka pedang abadi hanya dapat digunakan jika Anda tidak memiliki cara lain untuk melindungi hidup Anda. Aku memang punya cukup banyak batu suci berelemen kelas atas, tapi aku tidak bisa memberimu lebih banyak. Jika saya melakukannya, ini akan merugikan Anda. Jika saya memberikannya kepada Anda sekarang, itu bisa membuat Anda mengamuk di antara keabadian emas. Namun apa yang akan Anda andalkan untuk melawan orang-orang seperti Shou Xian nanti? Menghadapi tatapan penuh harapan di mata Paman Lan, Qin Yu sepenuhnya memahami rasa sakit Paman Lan. Paman Lan, aku tidak akan mengecewakanmu. Dia berkata perlahan. Paman Lan tersenyum gembira. Baiklah, aku pergi sekarang. Jika saya tinggal di sini lebih lama lagi, Lier akan mengalami kesulitan. Sebuah pintu hitam muncul di belakangnya menuju ketiadaan. Dia berjalan lurus menuju pintu hitam itu. Saat ia mencapai pintu, ia menoleh dan menatap Qin Yu. Xiaoyu, jangan gagal untuk mencocokkan harapan Lier untuk Anda dan saya juga. Qin Yu mengangguk dengan penuh semangat. Paman Lan masuk ke pintu hitam. Tepat setelah itu lorong hitam menghilang. Paman Lan juga menghilang dari dunia ini seolah-olah dia tidak pernah ada. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.